Pagi Pak. Pak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana akhir pekannya? Banyak tugas Pak. Baik. Tapi ini malah ada yang tertawa dalam sedih atau tertawa dalam Sedih dan tertawa Pak. ya gini. Jadi ya, ini proses untuk kebaikan kalian semua loh. Aduh. Tapi udah nggak kerasa ya, udah satu bulan ya kita kuliah ya. Sekarang udah pertemuan yang kelima, ya 1 bulan. Biasanya udah rame-rame nih kerjaannya. Mana dulu sebelum pandemi atau sekarang? Teman-teman lebih suka yang mana? Atau pas ke Kalau kampus, dulu kan Pak. sebelum teman-teman kan lebih senang ke kampus ya, tetap ya. Ada cebol Pak. Ada apa? Cebol Pak, enak Pak. Cebol apaan tuh cebol? Yang di Makanan di kantin Pak. Iya. Oh makan. Saya nggak terlalu update sih dengan makanan di kantin. Cebol itu apa? Dan rice bowl Pak. Oh rice bowl, cebol. Oh oke, rice bowl. Itu karena cebol. Harga berapaan? Dulu beli 18-an kalau nggak salah Pak. 18. Apa 20 gitu. Lumayan lah ya. Ini ya kayak gaya-gaya ke Jepang-Jepangan gitu ya, rice bowl gitu ya. Udah di Indonesia kan ini Pak. Si kantinnya. Oh gitu. Porsi kuli. Ya gitu ya, porsi kuli. Oke. Ya, syukurlah. Kalau sama lah kayak dulu saya kuliah dulu kan selalu ingat 3M kan kalau makan siang gitu 3M. Murah, meriah, muntah-muntah. Aduh. Jadi harus cari yang murah, harus cari yang enak sama ya itu porsi banyak. Aduh. Nah, ya, mahasiswa ya banyak pengeluaran ya. Oke. Petisi masukin nasi Padang. Oke. Nasi Padang sekitaran kampus paling dekat di mana ya? Gak ada ya kayaknya ya. Paling ke arah di ini. Laos Pak. Di mana? Suara mana? Laos. Laos. Laos di mana tuh? Oh, Raos. Oh, iya ya, rumah makan itu ya, Raos ya. Ada ya situ ya? Iya. Saya seringnya makannya di Raos itu sih ya. Oke. Siap. Jadi kangen pengen balik ke kampus ya. Itu yang di tengah-tengah yang taman-taman itu. Adem banget. Itu kan tiap pagi kan disemprot kan, atau disiram kan. Aduh, kalau kuliah pagi itu ngelihat itu lagi disiram gitu, sejuk banget. Enak banget. Oke, teman-teman, sudah jam 10:05 ya. Kita langsung mulai untuk perkuliahan kita. Hari ini kita masuk di minggu yang kelima ya dari mata kuliah Technopreneurship. Oke. Gimana teman-teman dalam mencari satu ide bisnis kelompok kalian, ada kendala nggak? Atau cemerlang semua idenya nih? Lancar, tidak ada masalah.
Oke, mudah-mudahan semua lancar ya untuk ide bisnisnya. Ya, izin dulu untuk sudah tampak teman-teman share screen saya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Mudah-mudahan suara saya nggak terganggu ya teman-teman ya. Nggak tahu nih kenapa lagi kurang bagus kualitas internet di rumah. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, teman-teman. Jadi pertemuan kita kali ini adalah melanjutkan pertemuan sebelumnya ya, terutama melanjutkan tugas kemarin minggu lalu, di mana teman-teman semua itu sudah mencetuskan satu ide bisnis, gitu ya, satu ide bisnis yang akan kalian pakai nanti sampai dengan akhir pembelajaran. Nah, sekarang yang ingin kita lihat adalah apakah ide bisnis yang tadi teman-teman tuangkan itu adalah sebuah ide bisnis yang bagus, gitu ya. Apakah sebuah ide bisnis yang luar biasa, gitu ya, ide bisnis yang dibutuhkan oleh banyak orang, ya. Karena kalau kita lihat sebuah ide bisnis itu belum, kalau teman-teman masih ingat ya, di beberapa pertemuan sebelumnya saya perjelaskan bahwa sebuah ide bisnis itu belum tentu kita katakan jelek, gitu ya. Bisa jadi karena kita kurang pas dalam menentukan atau menyasar target pasar yang ada ya, untuk menawarkan produk yang kita jual. Ya. Nah, sekarang juga di pertemuan ini juga kita akan belajar ya sama-sama melihat bagaimana kita melakukan validasi atau mengecek kebenaran, keabsahan dari, nanti kita akan lihat selama perkuliahan ini. Nah, pendekatan yang kita pakai untuk mengecek atau melakukan validasi ini adalah pendekatan yang berasal dari Eric Rice ya. Saya yakin teman-teman pernah dengar ya Eric Rice yang berbicara tentang the lean startup. Jadi startup yang ramping. Nah, jadi di sini yang menjadi dasarnya dari the lean startup ini, Eric Rice bilang yang jadi dasarnya adalah yang disebut dengan continuous innovation. Jadi sebuah inovasi yang terus-menerus, yang berkelanjutan. Jadi the lean startup ini lebih menekankan pada proses bagaimana kita mengembangkan produk kita, ya bagaimana prosesnya, bagaimana langkah-langkahnya, ya untuk sampai ke produk yang kita inginkan dan juga yang dibutuhkan oleh target pelanggan kita. Nah, dengan adanya continuous innovation, ya, ini diharapkan nanti kita akan mendapatkan sebuah model bisnis, ya, model bisnis yang memang sesuai dengan visi misi kita, model bisnis yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan terhadap bisnis kita ini, ya, dan bisa jadi model bisnis ini adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya, gitu ya, sesuatu yang baru, gitu ya, unknown business model, gitu ya. Dan unknown business model ini, kalau kita lihat secara detail, ya, secara lebih dalam lagi, ini terdiri dari serangkaian hipotesis, gitu ya, serangkaian dugaan-dugaan yang masih perlu diuji kebenaran dari dugaan tersebut, gitu ya. Yang namanya dugaan kan berarti bisa benar, bisa tidak. Nah, ini harus perlu kita tes. Dan di dalam hipotesis ini, hipotesis terhadap customer dan hipotesis terhadap permasalahan yang ada, itu juga dibangun dari rangkaian asumsi-asumsi. Ya, jadi mirip-mirip seperti hipotesis, asumsi ini pun juga
Bisa benar, bisa salah. Ya, ini juga yang perlu kita tes kebenarannya atau validitasnya. Ya. Ambil contoh, misalnya the biggest assumption yang kita buat adalah bahwa orang akan membeli produk yang saya buat. Ya. Secara sadar atau tidak sadar, ketika kita ingin membuat suatu ide bisnis, pasti di dalam pikiran kita sudah ada asumsi orang pasti beli kok produk kita. Gitu ya. Orang pasti suka dengan produk yang saya buat ini, pasti ada yang beli. Nah, ini yang kita pertanyakan, gitu ya. Apakah betul asumsi yang kita pakai ini, gitu ya? Apakah sudah tepat asumsi yang kita pakai ini, gitu ya? Nah, kalau asumsinya benar, maka produk kita akan laku. Nah, permasalahannya kalau asumsi kita salah, maka bisnis kita akan karam, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita tes, perlu kita uji kebenarannya. Nah, caranya seperti tadi saya sampaikan, kita akan menggunakan pendekatan dari Lean Startup. Gitu ya. Ada dua hal atau dua fungsi gitu ya kegunaan dari Lean Startup ini. Yang pertama adalah how to avoid building your company based on a lot of invalid assumptions. Jadi bagaimana kita bisa menghindari dalam membangun perusahaan kita berdasarkan asumsi-asumsi yang salah. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat, saya pernah kasih contoh, kita misalnya punya usaha yang menyediakan menu sarapan berbahan dasar nasi gitu ya. Nah, di sini kita bisa atau saya gitu ya, saya berasumsi bahwa semua orang itu suka dengan menu sarapan berbahan dasar nasi, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa benar, bisa juga tidak, gitu ya. Kalau kita misalnya berjualan menu sarapan nasi ini di pasar Asia, maka asumsi yang kita pakai ini benar. Tapi kalau kita berjualannya di Amerika, nah asumsi yang kita pakai ini bisa jadi salah. Nah, ini yang ingin kita hindari ya, atau kita ingin perjelas gitu ya, dari Lean Startup ini, bagaimana kita menghindari membangun dasar dari perusahaan kita atau usaha kita di atas asumsi yang tidak valid. Nah, ini bagaimana caranya ya, kita harus tes pasar. Kita harus bawa produk kita ke pasar untuk diuji apakah kita menggunakan asumsi yang valid atau tidak valid. Selain itu, dengan Lean Startup ini, kita juga bisa mengidentifikasi bagian-bagian yang paling beresiko dari rencana bisnis kita. Ya, apa nih critical point-nya nih dari rencana bisnis kita? Yang harus bernilai benar agar bisnis kita bisa berjalan. Yang harus valid agar bisnis kita berjalan. Nah, setelah kita ketemu critical point-nya atau riskiest part-nya, maka kita bisa menemukan cara juga untuk mengurangi resiko dari riskiest part tadi melalui suatu siklus pembelajaran. Ya. Nah, riskiest part ini, seperti saya sampaikan, ini adalah hal-hal penting atau kritis yang dapat mengancam keberlangsungan rencana bisnis kita. Sambil contoh lagi, misalnya kayak tadi ya, kita ingin berjualan menu sarapan berbahan dasar nasi. Kalau kita lihat the riskiest part-nya adalah ketika kita bertanya lebih jelas lagi, misalnya, pertama, apakah orang-orang suka sarapan pagi? Ya, kita bukan bicara lagi mengenai bahan dasar nasi lagi, tapi kita muncul dalam pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Apakah orang-orang suka sarapan nasi? Apakah orang-orang suka melakukan sarapan, kegiatan sarapan, atau apakah orang-orang suka sarapan? Karena kita tidak bisa pungkiri beberapa orang itu tidak suka sarapan. Tidak suka makan pagi gitu ya, di jam misalnya jam 6 atau jam 7 pagi. Aneh, dirasa di perut itu kayaknya gimana gitu.
mereka lebih suka makannya mungkin jam 10 atau sekalian aja makan siang. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini pertanyaan ini atau asumsi ini bernilai benar, berarti kan bisnis kita nggak akan ada, karena orang nggak pada suka sarapan. Itu yang satu. Yang kedua, kalau misalnya kita juga bisa mengajukan pertanyaan, misalnya orang-orang mungkin suka sarapan, gitu ya. Tapi apakah mereka punya waktu untuk sarapan? Mungkin karena sibuk gitu ya, di pagi hari harus nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin anak gitu ya, harus berangkat pagi karena rumahnya jauh gitu ya, ke tempat kerja, sehingga nggak punya waktu untuk sarapan. Ya, misalnya sarapan itu misalnya sarapan di rumah, atau mungkin sarapan di satu tempat di mana dia duduk diam. Kalaupun mau sarapan, berarti sarapannya harus di jalan, di perjalanan, di atas bis misalnya begitu. Nah, ini juga akan memodifikasi gitu ya, atau merubah penawaran kita. Mungkin tadi kita berpikir, oh orang ada waktu nih, mungkin 15 menit duduk diam, makan ngasih produk yang kita tawarkan gitu ya. Tapi ternyata karena tidak ada cukup waktu untuk melakukan itu, mereka harus sarapan di jalan. Nah, produk apa nih yang kita bisa tawarkan? Oke. Karena kalau kita nggak bisa menjawab itu, ya kita nggak akan punya usaha, nggak akan punya bisnis. Gitu. Nah, jadi dari 2 poin tadi ya teman-teman, Lean Startup ini ingin menjawab 2 hal tadi, atau fungsinya gitu ya untuk kedua hal tadi. Ya, pertama untuk menghindari asumsi yang salah. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang paling beresiko, paling kritis dari ide bisnis kita, ide bisnis plan kita, dan bagaimana kita mengurangi resiko tadi melalui sebuah siklus pembelajaran. Nah, siklus pembelajarannya ini adalah yang disebut dengan build, measure, learn, cycle. Gitu ya. Konsepnya sederhana, teman-teman. Jadi build, measure, learn, cycle. Jadi melalui build, measure, learn, cycle ini, kita mulai dengan membangun minimum viable product. Ya. Atau definisinya kita artikan sebagai produk minimum yang layak. Gitu ya. Jadi, nah gambarannya seperti ini nih. Kayak kita dari proses pembuatan perahu gitu ya. Jadi minimum viable product ini adalah produk minimum yang layak dari ide bisnis yang kita punya. Nah, di produk minimum ini paling hanya berisikan fitur-fitur penting gitu ya, atau kegunaan-kegunaan dasar dari produk atau jasa kita. Nah, biasanya ini bentuknya masih simple banget, masih sederhana banget, tapi dia sudah merepresentasikan produk yang nantinya ingin kita buat. Ya, jadi ini adalah cikal bakal dari produk atau produk kita yang sudah nanti akan sangat bagus banget. Ini adalah model yang paling sederhananya. Nah, jadi kalau dari gambar ini, teman-teman bisa lihat minimum viable ini ya, ibaratnya kita cuma buat sebuah perahu kecil, tapi dia sudah memenuhi fungsinya untuk membantu kita, misalnya untuk menyeberang dari satu titik ke titik yang lain. Ya kan? Nah, di mana dengan minimum viable product ini sudah membuat orang lain ingin membeli, gitu ya. Ingin membeli first customer kita gitu ya, sudah ingin membeli produk awal kita ini. Sehingga nanti pada akhirnya kita bisa membuat satu kapal siar besar ya, kapal besar ini yang sebenarnya kita tujuannya sebenarnya ke arah sana. Nah, tapi untuk awalnya kita bikin yang minimum viable product ini. Nah, jadi setelah kita punya minimum viable product untuk dites ke pasar, maka kita launch, kita lempar ke pasar untuk mendapatkan respon. Inilah yang disebut dengan tahap measure. Ya, nah respon yang kita dapatkan, feedback yang kita dapatkan, ini kemudian kita pelajari untuk memberikan mungkin pemahaman baru ya, pemahaman baru ke kita,
atau mungkin kita mendapatkan suatu pola pikir yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Gitu. Nah, sehingga kita akhirnya membuat suatu perbaikan terhadap terhadap minimum viable product yang tadi kita buat sebelumnya. Jadi kalau misalnya tadi MVP 1.0, setelah mendapatkan insight dari target market, kita membuat MVP 2.0. Jadi in details siklusnya seperti ini. Jadi sebuah ide kita bangun menjadi sebuah produk yang kita sebut tadi minimum viable product. Kita lakukan pengukuran dengan cara dilempar ke target market sehingga kita dapat data. Data itu kita pelajari untuk menciptakan suatu ide baru, ya. Kemudian kita build lagi MVP yang merupakan upgrade dari MVP sebelumnya. Nah, dalam melakukan siklus ini, kita harus bisa melakukannya dengan secepat mungkin, ya, karena kan kita bersaing dengan perusahaan lain juga. Siapa nih yang duluan masuk ke pasar gitu ya, atau siapa yang improve-nya lebih cepat dibandingkan pesaingnya gitu, untuk menarik minat target market. Nah, selain cepat, juga kita harus bisa melakukannya dengan biaya yang seminimal mungkin. Jadi cepat sama hemat, gitu ya, cepat hemat. Jadi di sini tujuannya adalah kita untuk mengulang siklus pembelajarannya ya, untuk nanti pada akhirnya kita menghasilkan sebuah produk yang kita inginkan. Kemudian bagaimana cara kita untuk memvalidasi ide yang kita punya, gitu ya, ide besar yang kita punya. Ada 5 tahapan untuk memvalidasi. Pertama adalah mendefinisikan customer hypothesis. Ya, jadi customer hypothesis ini kita mendefinisikan siapa sih customer kita, siapa sih yang akan pakai produk kita. Nah, ini kita harus bisa definisikan dengan jelas, gitu ya, dengan spesifik, ya. Nah, agar nanti bisa menjadi arahan pada saat kita sudah punya produknya nih, kita akan menyasar kemana. Nah, kita harus ingat bahwa ide itu kan berasal dari sebuah permasalahan. Permasalahan itu pasti berasal dari customer. Nah, jadi dari situlah kita mengidentifikasi customer kita, yaitu dari permasalahan apa sih yang mau kita jawab melalui produk atau jasa yang kita punya. Dalam melakukan pengelompokan dari customer ini, parameter yang dipakai itu bisa berdasarkan demografi, behavior, dan juga interest. Demografi itu misalnya berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan daerah tempat tinggal mereka, kita kelompokkan. Kalau behavior itu berdasarkan dari perilaku si customer. Mungkin customernya perilakunya sensitif terhadap harga, atau mungkin tidak sensitif terhadap harga, itu perilakunya dia. Lalu dari segi minatnya, mungkin si customer ini suka dengan barang-barang yang high-tech, gitu ya, atau tidak suka dengan barang yang high-tech tapi fungsional, seperti itu. Nah, dari situ kita akan bisa kelompok-kelompokkan target market kita, disesuaikan pastinya dengan produk yang kita tawarkan. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah sasarlah customer yang punya uang dan bersedia mengeluarkan uangnya untuk produk yang kalian tawarkan. Jadi, ingat, prioritas pertama kalian adalah menyasar customer yang dia punya uang dan dia mau mengeluarkan uangnya untuk membeli produk yang ditawarkan. Gitu ya. Ini harus selalu kalian ingat. Karena kalau kalian tidak menyasar customer ini sebagai prioritas utama, maka bisa jadi nanti kalian akan menghadapi kesulitan keuangan. Karena tidak ada uang masuk, gitu. Tidak ada uang yang beli produk, tidak ada customer yang beli produk kalian. Jadi uang modal untuk usaha kalian dari mana? Gitu ya. Nah, ini yang harus kita selalu ingat ya, bahwa harus selalu ada paying customer.
karena mereka yang akan membiayai operasional kita. Lalu langkah yang kedua adalah mendefinisikan problem hypothesis. Jadi mendefinisikan hipotesis kita terhadap permasalahan yang ingin kita pecahkan. Nah, di sini kita harus bisa menemukan permasalahan yang paling menyakitkan dari para customer kita. Gitu ya. Kenapa kita menemukan permasalahan yang paling menyakitkan? Karena biasanya kalau kita ambil contoh lah kalian gitu, misalnya udah sakit banget gitu ya, pasti kalian sudah akan bersedia mengeluarkan uang berapapun biayanya untuk mengobati rasa sakit kalian. Ya. Nah, jadi kenapa kita identifikasi very painful problem? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi target customer yang dia sudah siap dan dia sudah mampu untuk mengeluarkan uangnya untuk membeli produk kita, ya. Dan juga ini sebagai dasar kita untuk melihat apakah produk kita ini akan laku atau dibeli oleh banyak orang atau tidak. Ya. Jadi kita harus bisa menemukan very painful problem yang dihadapi oleh customer. Langkah yang ketiga adalah melakukan eksperimen. Di mana dalam melakukan eksperimen ini kita harus bisa mendefinisikan semua asumsi yang kita punya ya terkait dengan hipotesis kita terhadap customer dan problem tadi. Ya, jadi kita harus bisa mendefinisikan semua asumsi yang kita punya terkait dengan customer and problem hypothesis. Oke. Yang keempat adalah kita mengidentifikasi riskiest assumption. Ya. Jadi riskiest assumption ini adalah asumsi utama, gitu ya, asumsi-asumsi utama yang punya level ketidakpastian yang paling tinggi. Ya. Jadi level ketidakpastian yang paling tinggi ini bisa terjadi karena pertama mungkin asumsi ini kita tidak mempunyai cukup banyak data untuk melihat resiko dari asumsi ini. Jadi datanya nggak ada nih, atau datanya sangat kurang, gitu ya. Sehingga ini level ketidakpastiannya akan sangat tinggi, dan ini termasuk risk assumption kita. Ya. Atau bisa jadi asumsi ini sangat menentukan keberlangsungan bisnis kita. Ya. Dan oleh karena itu bisa dibilang asumsi ini harus benar, karena kalau tidak benar, maka bisnis kita tidak ada. Gitu ya. Sama seperti pertanyaan tadi ya, orang suka sarapan nggak sih? Nah, kalau semua orang tidak suka sarapan, ya nggak akan ada tuh bisnis menyediakan menu sarapan pagi. Langkah yang kelima adalah kita keluar dari building. Maksudnya get out of the building ini maksudnya adalah kita berbicara dengan customer kita, calon customer kita untuk memvalidasi ide bisnis yang kita punya. Jadi melalui sebuah wawancara gitu ya, kita bertanya ke target pelanggan kita gitu ya, pelanggan kita tanya, kamu ada masalah ini enggak? Gitu ya. Kamu begini enggak? Kalau misalnya saya punya solusi seperti ini, kira-kira kamu suka enggak? Bla 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 dan lain halnya ya. Intinya adalah kita ingin validasi ide bisnis kita ingin memvalidasi solusi yang kita tawarkan gitu ya terhadap target market kita. Oke. Nah, dua perangkat yang kita pakai untuk validasi adalah yang disebut dengan Javelin board, ya seperti yang ada di sini, Javelin board. Ini lebih ke arah untuk mind map globalnya, mind map secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah yang disebut dengan validation board. Validation board ini adalah mind map kita pada saat wawancara. Oke.
Jadi dua alat ini yang nanti akan kita pakai manakala kita akan melakukan validasi terhadap ide bisnis kita. Oke? Ya. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melangkah lebih lanjut? Silakan. Pak, saya mau nanya, Yes, silakan. ini yang tentang tahapan pertama sih Pak, yang customer hypothesis kan, Bapak ada bilang kalau kita tuh perlu paying customer gitu kan Pak? Mencari paying customer, ya. Iya, mencari paying customer untuk startup kita tuh bisa survive gitu. Ya. Nah, kalau nggak salah tuh di pertemuan pertama ada dijelasin. Jadi ada yang namanya sociopreneur yang tidak hanya berfokus terhadap profit, tapi lebih fokus ke aspek atau dampak sosial dari usaha. Ya. Nah, gimana sih Pak untuk seorang sociopreneur tuh bisa memastikan kalau paying customer mereka, profit yang mereka dapat tuh cukup untuk survive, sedangkan mereka tuh fokusnya ke aspek sosial gitu. Oke. Jadi begini, saya perlu mungkin jelaskan lebih. Sorry, tadi siapa yang bertanya? Maaf. Cynthia, Pak. Oh, Cynthia. Sorry, Cynthia. Ya, jadi gini, Cynthia. Sociopreneur itu bukan berarti mereka tidak mencari profit, ya, Cynthia. Mereka mencari profit juga, cuman bukan profit yang istilahnya jor-joran, gitu ya. Karena mereka fokusnya bukan hanya pada profit, tapi juga bagaimana dengan usaha saya membuat dampak terhadap lingkungan saya, terhadap masyarakat di sekitar saya, gitu ya. Definisi paying customer itu adalah orang yang bersedia untuk membeli produkmu. Ya, orang yang bersedia untuk membeli produkmu, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana menentukan profitnya, gitu ya, Cynthia ya. Nah, ini si pengusaha atau pemilik usaha ini dia harus tahu dulu elemen-elemen biaya yang ada di dalam usahanya. Oke, yang ada di dalam usahanya, baru kemudian dia bisa menentukan berapa harga jual dari produknya. Gitu ya. Jadi misalnya gini, Cynthia punya usaha jualan keripik singkong. Kemudian Cynthia tahu bahwa biaya untuk menghasilkan keripik singkong ini ya, jadi dari bahan baku, tenaga kerja, tentu gasnya gitu ya, dan lain halnya itu misalnya butuh modal 10.000 ya, 10.000 per satu kemasan misalnya gitu. 10.000 per satu kemasan. Kalau Cynthia bukan seorang sociopreneur, Cynthia bisa jual 10.000 itu, bisa jual produk keripik singkong itu misalnya seharga 20.000. Ya, jadi untungnya 100% nih. Nah, kalau misalnya barangnya berhasil terjual, maka keuntungan 100% itu masuk ke kantong Cynthia, bulat-bulat ya, 100% masuk ke dalam kantong Cynthia. Oke. Nah, yang membeli misalnya saya nih, oh saya lihat, wah ini produknya oke banget nih, gitu ya. Paying customer-nya adalah saya. Nah, saya lihat, wah ini produknya oke banget nih, gitu ya. Nggak terlalu asin, nggak terlalu pedas misalnya, terus dia juga crunchy, gitu misalnya begitu. Saya mau beli seharga 20.000 tadi. Oke, itu Cynthia sebagai seorang pengusaha yang umum lah, misalnya kita bilang, mengejar profit sebesar-besarnya. Kebetulan Cynthia ini melihat bahwa oh ternyata kalau semakin banyak saya menjual keripik saya, ya semakin banyak saya menjual keripik saya, maka
saya bisa mempekerjakan lebih banyak orang lagi di sekitar saya, gitu ya, untuk membantu saya mengemas keripiknya, begitu ya. Tetangga-tetangga yang ada di sekitar saya bisa punya pekerjaan, sehingga dia bisa bantu saya untuk mengemas keripik ini. Akhirnya Cynthia berpikir kan, gimana ya supaya saya bisa jualan lebih banyak lagi? Oh ya sudah, harganya saya turunin deh ke 13.000. Ya, 13.000 misalnya gitu kan. Nggak apa-apa deh, untungnya cuma 3.000 aja. Tapi paling nggak orang-orang yang sekitar saya bisa kerja. Ya, 13.000. Untung cuma 3.000. Beda dengan tadi, harga 20.000, untung 100%, 10.000 masuk ke kantong saya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, pergantian motivasi ya, Cynthia ya, antara seorang wirausaha biasa dengan seorang sociopreneur. Apakah dibilang rugi? Enggak. Karena modal untuk bisnis dia tadi kan 10.000. Dia jual 13.000, masih ada untung 3.000. Ya. Untung yang lainnya adalah dia bisa berkontribusi terhadap masyarakat sekitar. Karena saya gitu ya, tadi misalnya beli 20.000, tiba-tiba karena harga jualnya sekarang 13.000, saya bisa beli lebih banyak. Ya. Ada selisih 7.000 tadi yang bisa jadi, oh kalau gitu saya beli setengah pack lagi deh. Gitu ya. Sehingga tadi yang saya cuma beli 1 pack, sekarang saya beli 1,5 pack. Berarti lebih banyak lagi orang harus bekerjakan untuk ngemas kan. Kayak gitu. Jadi seperti itu Cynthia, bedanya ya antara motivasinya yang beda. Tapi kalau masalah untung pasti untung. Tinggal seberapa besar untung yang mau diinginkan. Begitu Cynthia. Apakah menjawab pertanyaanmu atau masih ada yang mengganjal? Silakan. Sebenarnya ternyata tadi saya salah Pak, yang nggak fokus profit itu ternyata ekopreneur ya Pak, setelah saya baca lagi. Ekopreneur juga sama Cynthia. Ekopreneur itu dia juga mempertimbangkan profit, tapi plus dampaknya terhadap lingkungan. Oh ya, oke. Karena Cukup menjawab sih Pak. karena gini, karena bisnis pada dasarnya itu harus di atas pengeluaran. Itu udah pasti, nggak boleh enggak. Apabila kita menjalankan bisnis itu lebih kecil daripada biaya, berarti kita akan rugi kan. Nah, kalau kita rugi, ya bisnis kita nggak akan bisa berjalan panjang. Kita akan butuh selalu orang lain untuk suntik modal. Nah, yang membedakan technopreneur atau ecopreneur dengan entrepreneur yang lainnya adalah mereka setting profitnya itu nggak berapa besar, gitu. Karena ingin memberikan dampak yang pada sisi yang lain, pada masyarakat, pada lingkungan, gitu ya, atau pada hal lain. Begitu. Jadi kalau dibilang yayasan lah, kita bilang yayasan. Yayasan itu sendiri juga sebenarnya nggak boleh rugi. Karena kalau yayasan itu rugi, ya nggak akan bisa sustain gitu. Mereka tetap mengejar profit, tapi profitnya tidak besar, sekedar untuk menutup biaya operasional. Gitu. Tapi yang mereka perhitungkan adalah bagaimana dampak dari yayasan ini bagi orang lain atau bagi lingkungan sekitar. Begitu Cynthia. Ada lagi mungkin Cynthia yang mengganjal, silakan. Udah segitu aja Pak. Makasih Pak. Oke Cynthia, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Validation board tadi ya, validation board. Sebelum kita lebih lanjut, kita absen dulu ya teman-teman ya. Oke, kita absen dulu. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan ya. Mau yang menanyakan sebelum-sebelumnya juga, monggo. Oke, sebentar.
Oke, Oke, saya sudah share screen saya. Oke. Oke, semuanya sudah dicentang kecuali atas nama Retno. Retno Yunisari ya. Retno Yunisari tidak ada sepertinya ya. Iya, Pak. Tidak ada ya. Dari pertemuan kedua sudah nggak ada itu. Ini juga cuma sekali datang ya. Oke. Untuk teman-teman yang lainnya sudah dicentang, berarti kita bisa langsung verifikasi. Oke, saya mohon bantuannya untuk Rafif. Yes, silakan Rafif. Mohon bantuannya. Rafif? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Rafif. Sama-sama, Pak. Oke. Oke. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Ya. Jadi setelah teman-teman tadi tahu dua tools yang akan kita pakai ya, yaitu yang Javelin Board sama Validation Board, saya akan contohkan bagaimana proses validasinya ya. Sebentar. Jadi sebentar ya teman-teman, saya lupa tadi ada sedikit revisi. Oke, sorry teman-teman, saya lupa tadi update ada informasinya. Ya,
Halo. Halo teman-teman. Ya ada Pak. Ya Oh, Pak. ada. Sorry, saya pikir tadi koneksi saya terganggu. Oke, jadi ini saya contohkan bagaimana proses validasinya ya teman-teman ya. Jadi misalnya saya punya sebuah, kita mulai dengan Javelin Board dulu ya. Jadi misalnya saya punya sebuah ide bisnis yang saya beri nama Speedblood. Gitu ya. Speedblood ini adalah sebuah aplikasi yang saya rancang untuk memberikan informasi tentang pendonor darah. Gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman saya lihat sepertinya orang-orang mengalami kesulitan memberikan donor darah. Dan kebutuhan akan donor darah ini juga cukup kritis lah kita bilang ya, karena ini berkaitan dengan nyawa. Gitu ya. Cukup kritis, cukup krusial karena ini berkaitan dengan nyawa. Setiap detik itu sangat berharga gitu ya, terutama bagi orang yang butuh donor darah. Oke. Nah, kemudian berdasarkan pengamatan saya mengidentifikasi ada 3 customer saya. Ya. Pertama adalah orang yang ingin berdonor darah rutin, ya, di mana permasalahan mereka adalah mereka lupa waktunya untuk donor dan kurang terbantu jika harus ke PMI. Ini adalah hipotesis saya ya teman-teman, berdasarkan apa yang saya amati, apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari ya, sehingga saya muncul dengan hipotesis customer dan hipotesis problem ini. Lalu berdasarkan kedua hipotesis tersebut, saya membuat dua asumsi utama ya, bahwa pendonor bersedia dimasukkan datanya dalam daftar donor. Ya, jadi saya punya database daftar donor darah, daftar pendonor darah, dan juga pendonor ini terbiasa menggunakan aplikasi Gojek atau Grab. Karena saya berencana untuk membuat aplikasi ini mirip-mirip seperti Gojek atau Grab. Ya. Yang kedua, customer saya yang kedua adalah orang yang sedang mencari pendonor. Ya, seorang yang sedang mencari pendonor, di mana hipotesis saya terhadap permasalahannya adalah mereka perlu waktu lama untuk dapat golongan darah yang tepat dan baru. Baru itu artinya yang masih segar gitu ya, yang bisa dipakai. Golongan darah yang tepat karena kalau teman-teman perhatikan golongan darah itu kan ada 4 ya. Golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, kalau lebih detail lagi, ternyata keempat ini ada lagi resusnya. Ada resus positif atau resus negatif. Nah, di beberapa kondisi resusnya ini harus sama. Jadi kalau kita bilang ada kemungkinan ada 8 jenis golongan darah gitu ya. Jadi misalnya golongan darah A yang resus positif atau A yang resus negatif. B positif atau B negatif. Begitu seterusnya. Nah, lalu asumsi yang saya pakai adalah pencari donor bersedia membayar lebih untuk mendapatkan darah yang tepat dan yang baru. Dan pencari donor terbiasa menggunakan aplikasi Gojek atau Grab. Customer ketiga yang saya identifikasi adalah perusahaan dengan produk kesehatan darah. Misalnya dia punya multivitamin yang bisa meningkatkan unsur darah merah di dalam saluran atau sistem peredaran darah kita. Permasalahannya adalah sulit mendapatkan data target customer untuk edukasi dan promosi dengan lebih murah dan pastinya efektif. Ya, ini dua hipotesis saya terhadap customer dan problem dari customer yang ketiga. Dari situ saya membuat sebuah asumsi bahwa perusahaan tidak puas dengan database customer saat ini. Oke. Nah, ini adalah berdasarkan pengamatan saya. Mungkin dari pengamatan teman-teman bisa menghasilkan kelompok customer yang beda, hipotesis problem yang berbeda, dan juga asumsi yang berbeda. Nah, jadi selain saya mengidentifikasi itu, saya juga mengidentifikasi, ke solusi dulu ya. Jadi solusi yang saya bayangkan adalah saya punya sebuah aplikasi untuk mencari pendonor darah dengan cepat, yang mana di dalamnya ada fitur untuk mencari pendonor
untuk daftar pendonor dan dealing room. Jadi dealing room ini bayangkannya misalnya ada daftar pendonor gitu ya, lalu si pencari donor ini membayar sejumlah uang untuk mendapatkan donor darah dari pendonor tersebut. Lalu fitur yang lainnya adalah ada informasi tentang profil atau status pendonor. Jadi kita bisa tahu seberapa sehatkah gitu ya si pemberi darah ini. Apakah dia usianya dalam usia produktif atau mungkin sudah tua, gitu ya. Atau mungkin dia pekerja yang sehat gitu ya, pekerja sehat, atau mungkin dia pemadat atau pengguna obat-obatan, misalnya begitulah. Intinya kita tahu dari profil itu bagaimana kira-kira kualitas darahnya yang akan didonorkan ke kita. Gitu. Kemudian saya juga ikut membuat identifikasi mengenai paying customer. Jadi sumber pemasukan kita itu kan dari paying customer. Dan siapa saja nantinya yang akan membayar. Nah, saya definisikan dua nih ya, yang di kotak merah adalah perusahaan dengan produk kesehatan darah dan juga orang yang sedang mencari pendonor. Ini yang nanti akan membayar kepada Speed Blood ini. Lalu riskiest customer-nya adalah yang saya kotak dengan warna biru. Riskiest customer ini artinya customer yang dia harus ada. Kalau nggak ada, bisnis Speed Blood ini nggak akan ada. Ya, karena kita berada di bisnis donor darah, berarti kalau tidak ada yang mendonorkan darahnya, maka tidak ada artinya customer yang dua customer lainnya. Karena kita nggak punya sesuatu untuk dijual, misalnya begitulah kasarnya. Ya. Jadi kalau tidak ada yang mendonor, ya kita nggak akan punya bisnis. Kemudian juga saya identifikasi most painful problem-nya. Bahwa dari antara ketiga customer ini yang adalah si pencari pendonor. Ya, karena dia yang istilahnya dalam posisi benar-benar butuh donor untuk saudaranya atau mungkin untuk keluarganya, gitu. Dan setiap detik itu sangat berarti untuk keberlangsungan hidup dari keluarganya ini atau kerabatnya lah, saya bilang. Dialah istilahnya dalam posisi yang paling sakit, paling butuh. Nah, kemudian riskiest assumption-nya adalah yang kotak merah ini, bahwa pendonor bersedia dimasukkan datanya dalam daftar donor. Jadi ini adalah sebagai database kita untuk yang mendonorkan darah. Ya. Nah ini adalah mind map awal kita nih. Setelah kita punya mind map ini, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan eksperimen. Jadi setelah kita mengisi sisi yang sebelah kiri, kita melakukan eksperimen terhadap hipotesis, terhadap asumsi-asumsi yang kita punya ini. Eksperimen yang pertama kita lakukan terhadap customer nomor 1. Customer nomor 1 adalah orang yang ingin berdonor darah secara rutin. Ya. Jadi caranya kita pindahkan datanya dari customer nomor 1 ke sisi kanan dari Z. Ya. Customer-nya siapa, problemnya apa, ini perkiraan solusi yang kita akan berikan, lalu riskiest assumption-nya apa saja. Gitu ya. Jadi untuk melakukan ini, teman-teman bisa misalnya cetak dulu ya dashboard board-nya di satu halaman gitu ya, atau halaman besar. Lalu kalau untuk yang kuning-kuningnya ini kalian bisa pakai sticky note gitu ya, jadi bisa dipindah. Enak. Lalu untuk validasi, kita misalnya pakai kriteria suksesnya adalah 80%. Ya, 80%-nya artinya misalnya kita mewawancarai 10 orang, berarti 8 dari 10 orang tersebut sependapat atau menyetujui asumsi yang kita pakai. Oke. Nah, terkait dengan jumlah berapa orang yang diwawancarai, semakin banyak yang kita wawancarai, itu semakin detail dan semakin banyak informasi yang bisa kita gali dari customer.
Dan berapa persen yang harus kita pakai sebagai dasar kesuksesan? Nah, ini sifatnya fleksibel ya. Tergantung bagaimana kita melihat apa yang kita nilai. Apabila itu sesuatu yang sangat kritis, ada baiknya sukses kriterianya itu lebih tinggi. Mungkin 90% atau 95% misalnya. Tapi apabila dia tidak terlalu kritis, bisa kita turunkan misalnya ke 70 atau 60%. Jadi kembali ke penilaian dari teman-teman semua. In average kita bisa bilang ya 80%. Oke, setelah kita punya data-datanya di sisi kanan, maka langkah selanjutnya adalah get out of the building. Artinya kita mewawancarai target customer kita. Ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita siapkan customer yang akan kita wawancarai siapa, siapkan list pertanyaannya ya yang ingin ditanyakan, ya, lalu kemudian melakukan interview dengan target customer tadi. Nah, ini validation board, ini adalah tools yang kita pakai untuk mind map untuk interview kita. Ya. Sekarang kita akan mewawancari customer 1, berarti customer hypothesisnya kita isi dengan data orang yang ingin berdonor darah rutin. Problem hypothesisnya kita isi dengan lupa waktunya donor dan less feel helpful jika ke PMI. Nah, berdasarkan kedua hipotesis ini, kita punya 3 asumsi utama ya. Lalu metode yang kita pakai adalah interview dengan minimum tingkat kesuksesannya adalah 80%. Oke. Nah, kebetulan untuk asumsi yang kita pakai ini ada satu yang masuk ke kategori riskiest assumption. Ya. Jadi ini adalah asumsi dengan tingkat ketidakpastian yang paling tinggi. Ya kan? Karena kita nanya dan ini memang harus sesuatu yang kita pastikan benar, valid ya, agar bisnis kita ada. Berdasarkan interview yang dilakukan, kita dapatkan bahwa dia lebih dari 80% yang kita interview itu ternyata bersedia dimasukkan datanya ke dalam daftar. Maka kita masukkan asumsi ini sebagai asumsi yang valid, benar. Ya. Setelah itu kita uji lagi yang lainnya. Sekarang kita mau uji asumsi yang pendonor terbiasa menggunakan aplikasi Gojek atau Grab. Dari interview yang kita lakukan, ternyata kurang dari 80% ya, pendonor itu terbiasa menggunakan aplikasi Gojek atau Grab. Ya. Maka asumsi ini bisa kita masukkan sebagai informasi yang tidak valid. Oke. Nah, berdasarkan wawancara yang kita lakukan, gitu ya, setelah kita ngobrol-ngobrol, gitu, ternyata yang terbiasa menggunakan aplikasi Gojek atau Grab itu adalah orang-orang yang mobile, gitu, yang sering bepergian, gitu ya, atau yang suka istilahnya berada di jalan, gitulah ya, seliweran, gitu, yang menggunakan aplikasi Grab atau Gojek. Lalu kita menguji asumsi yang ketiga, ya, ternyata ini juga hasilnya invalid. Ya, bahwa ternyata mereka bukannya lupa waktunya donor, gitu ya. Tapi permasalahannya adalah mereka tidak tahu kapan tubuh saya siap untuk melakukan kegiatan donor lagi. Maksudnya, oh mereka lupa nih kapan harus donor, gitu ya. Ternyata sebenarnya mereka ingat. Cuma mereka nggak yakin gitu ya, atau nggak tahu apakah saya ini sudah siap belum ya untuk donor lagi. Nah, karena berdasarkan informasi dari Palang Merah Indonesia, seorang pendonor itu bisa melakukan donor setelah 3 bulan setelah donor darah sebelumnya, atau maksimal 5 kali dalam 1 tahun. Ya, jadi kalau misalnya kita donor bulan 1, berarti nanti bulan 4, bulan 7, bulan 10, terakhir ya bulan 12 atau bulan 1 di tahun depannya. Gitu ya. Kemudian juga ada syarat-syarat, misalnya unsur, kemarin bahasanya apa tuh ya, pokoknya ada syarat-syarat tertentu dalam darah itu harus ada standarnya. Berapa banyak baru bisa donor.
Dan si pendonor itu tidak boleh memiliki penyakit misalnya seperti penyakit jantung atau darah tinggi gitu ya, atau gangguan-gangguan lainnya. Nah, ini yang informasi-informasi yang mungkin orang awam nggak tahu gitu ya. Yang penting bagi dia ya gue donor udah selesai. Padahal sebenarnya ada syarat-syaratnya, tensi darahnya gitu ya, dan hal lainnya. Nah, berdasarkan interview tadi, akhirnya saya melakukan yang disebut dengan pivot bahasa Inggrisnya. Saya mendapatkan insight atau informasi baru ya, sehingga saya buat di validation board saya bahwa customer hypothesisnya saya buat lebih detail, ya, bahwa bukan lagi bicara tentang orang yang ingin berdonor darah rutin, tapi target customer saya adalah orang yang sibuk tapi masih ingin berdonor darah secara rutin, gitu ya. Lalu problem hipotesisnya, kalau tadi kita bicara lupa waktunya donor, maka kita berubah menjadi tidak tahu kapan saat tubuh siap donor lagi. Karena mungkin mereka saking sibuknya, atau mungkin mereka kurang pengetahuan gitu ya, sehingga tidak tahu kapan harus donor lagi, kapan tubuh siap untuk donor lagi. Nah, berdasarkan kondisi ini, akhirnya saya memunculkan sebuah solusi tambahan, fitur tambahan di dalam aplikasi saya, yang mana adalah aplikasi itu ada self-assessment bagi si pendonor. Jadi, si pendonor itu bisa menguji dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri, apakah saya siap untuk donor lagi. Ya, jadi ini adalah, jadi kita bisa lihat ya, bagaimana kita dapat informasi baru, dapat pemahaman baru, setelah kita menginterview customer kita. Nah, dari pembelajaran ini akhirnya kita mendevelop pola pikir kita atau hipotesis kita terhadap customer, terhadap problem, dan juga terhadap solusi yang kita tawarkan. Nah, kalau kita balik lagi ke Javelin board kita bisa melihat perubahannya ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat ini berubah, yang warna biru berubah, lalu aplikasinya ada fitur tambahannya untuk self assessment. Ya. Sorry, saya ulang dulu ya. Jadi yang paling bawah dulu ya, get out of the building. Jadi result dan decision-nya kita lihat bahwa ada dua asumsi kita dan satu problem hipotesis yang tidak valid. Ya. Lalu saya juga belajar bahwa saya harus mempertajam customer hypothesis dan mengganti problem hipotesis saya, gitu ya. Nah, kemudian perubahan yang terjadi terkait dengan customer hypothesisnya, lalu perubahan yang terjadi terkait dengan problem hypothesisnya, tambahan fitur dari solusi yang saya tawarkan, ya. Lalu juga dari dua asumsi, satu asumsi itu tetap, tapi satu asumsi lagi lainnya itu berubah atau mengalami revisi lah, mempertajam. Oke, ini adalah untuk customer pertama, si pendonor. Sekarang kita ingin menguji validasi dari customer yang kedua, yaitu orang yang sedang mencari pendonor. Oke, sama seperti tadi prosesnya, kita pindahkan data-data dari sisi kiri ke sisi kanan, ya, tempat di mana kita melakukan eksperimen, gitu ya. Oke, setelah data-datanya pindah, kita menentukan sukses kriterianya, misalnya tetap 80% seperti ini, ya. Nah, maka sekarang kita masuk ke tahapan interview lagi. Yang kita interview adalah orang yang mencari donor. Kita misalnya pilih 10 orang gitu ya, yang membutuhkan gitu ya, atau mungkin pernah membutuhkan donor darah gitu. Nah, kita di validation board-nya kita masukkan customer hypothesis sama problemnya. Lalu di bagian kiri bawah kita masukkan asumsi-asumsi yang kita pakai. Metodenya masih sama, interview. Tingkat kesuksesannya masih sama, 80%. Oke. Nah, saya melakukan interview terhadap asumsi yang pertama, yaitu pencari donor bersedia membayar lebih. Dan saya menemukan bahwa asumsi ini invalid.
Jadi berdasarkan hasil interview yang saya lakukan, pencari donor itu bersedia untuk membayar lebih hanya jika terpaksa. Ya, jadi kalau udah kepepet, baru mereka mau bayar. Jadi kalau misalnya nggak urgent-urgent banget, ya enggak. Gitu ya. Nah ini kita bisa kita mulai berpikir kan, oh berarti nggak semua orang yang nyari darah itu mau bayar. Hanya jika terpaksa, udah genting, gue bayar deh. Nah, gitu. Behaviornya beda ya, antara yang tidak dalam kondisi kepepet atau dalam kondisi udah kepepet. Gitu ya. Nah biasanya kalau udah kepepet, berapapun dibayar. Lalu saya uji lagi asumsi yang kedua, dan itu ternyata valid. Artinya di atas 80% itu menyatakan persetujuan terhadap asumsi ini. Lalu saya mengetes yang ketiga. Nah, ini juga ternyata 80% lebih itu pencari donor terbiasa menggunakan aplikasi Gojek atau Grab. Oke. Dari sini saya mendapatkan pemahaman bahwa oh berarti customer hypothesis saya sudah benar nih. Problem hypothesis saya sudah benar. Ya kan? Nah, cuman di sini untuk solution hypothesisnya saya jadi terpikirkan, oke, kalau begitu saya daripada buat dealing room, saya buat chatting room aja deh. Jadi si pendonor dan pencari donor itu bisa ngobrol gitu ya. Tanpa ada kita harus menentukan tarifnya dulu. Nanti ya kalau misalnya mereka memang mau bayar, ya itu biar antara mereka lah yang ngatur misalnya gitu. Nah, ini adalah hasil pembelajaran saya selama melakukan interview. Nah, di sini kita lihat lagi yang paling bawahnya. Kita bisa lihat bahwa, oh ternyata sebagian asumsi saya itu tidak valid. Ya kan? Jadi hasil dari validation board tadi, sebagian asumsi saya tidak valid. Dan saya, dari itu kita belajar bahwa, oh saya berarti harus menghapus asumsi-asumsi saya yang tidak valid. Dan saya juga harus merubah fitur aplikasi yang sudah ada atau yang tadi saya bayangkan. Ya. Kemudian di bagian atas kanan perubahan yang terjadi untuk yang bagian customer tidak ada, bagian problemnya tidak ada, hanya saja untuk solusinya ada revisi dari dealing room menjadi chatting room. Kalau untuk asumsinya ada satu yang mengalami perubahan, bukan perubahan sih, dipertajam gitu ya. Dipertajam kondisinya. Oke. Ini adalah untuk customer yang kedua. Oke. Sekarang untuk customer kita mau menguji atau mengeksperimen customer yang ketiga, yaitu perusahaan dengan produk kesehatan darah. Ya. Sama seperti tadi, kita tarik datanya, pindahkan dari kiri ke kanan. Oke. Kita tentukan kriteria suksesnya, 80% misalnya. 8 dari 10 orang yang kita wawancarai menyatakan persetujuan. Lalu setelah itu kita melakukan interview, gitu ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaannya, tentukan yang akan kita interview siapa, lalu kita lakukan wawancara. Di validation board-nya kita isi dengan customer hypothesis-nya dan problem hypothesis-nya. Kemudian kita buat asumsinya, ya. Metodenya sama, interview. Tingkat kesuksesannya sama, 80% minimal. Lalu kita uji. Nah, ternyata asumsi yang pertama yang kita pakai itu invalid. Ya. Jadi kita berpikir bahwa perusahaan tidak puas ya, dengan database customer saat ini untuk mereka bisa beriklan. Ternyata yang dibutuhkan ya, dari hasil kita interview, kita dapat insight bahwa bukan perusahaan yang tidak puas yang menjadi asumsi yang harus kita cek gitu ya, tapi adalah asumsinya adalah perusahaan yang sering beriklan dan punya budget gitu ya. Gitu. Jadi perusahaan mungkin dia puas gitu ya. Perusahaan puas dengan database yang customer yang ada saat ini, tapi permasalahan yang lebih mendasar lagi adalah ada budgetnya nggak nih buat pasang iklan? Atau
saya sering iklan atau enggak sih? Gitu. Jadi beda ya antara yang tidak puas dengan database dengan yang punya budget untuk iklan. Lalu untuk yang asumsi yang kedua, ini ternyata bernilai valid bahwa ada kesulitan untuk mendapatkan data target customer untuk edukasi dan promosi dengan murah dan efektif. Nah, dari interview yang saya lakukan, saya mendapatkan pemahaman baru di mana ternyata yang bisa menjadi customer yang ketiga saya ini tidak hanya perusahaan dengan produk kesehatan darah. Jadi bisa saja perusahaan-perusahaan lain gitu ya, yang masih berhubungan dengan kesehatan, tapi yang sedang mencari metode promosi alternatif yang lebih murah, namun tetap efektif. Ya, bisa perusahaan kesehatan ataupun juga non kesehatan juga bisa sih ya, selama dia masih nyambung, selama dia bisa menjangkau target market yang dia inginkan. Gitu ya. Lalu problem hipotesisnya ini masih sama. Nah, cuman yang solusi hipotesisnya yang kita terpikirkan setelah interview tadi adalah ada fitur yang bisa melihat efektivitas jangkauan iklan yang dipasang. Jadi kalau teman-teman pernah menggunakan Instagram atau Facebook Ad gitu ya, yang buat iklan itu, nah, ketika kita sudah memasang sebuah iklan berbayar, kita bisa melihat jangkauan dari iklan tersebut di Facebook Ad atau di Instagram Ad ya istilahnya. Pokoknya yang buat beriklan berbayar itu. Kita bisa melihat siapa saja yang yang mendapatkan informasi itu, siapa saja yang misalnya membuka, gitu ya. Kemudian mereka dari rentang usia berapa, tinggal di mana, lalu mereka buka itu di jam berapa, gitu. Nah, ini informasi-informasi untuk melihat efektivitas dari iklan yang dipasang di Facebook atau di Instagram. Oke. Nah, informasi ini juga yang saya mau tambahkan gitu, setelah interview dengan para perwakilan perusahaan gitu. Informasi ini juga ingin saya tambahkan di dalam aplikasi saya. Karena ini juga pasti akan ditanya dong oleh pemasang iklan gitu kan. Dia kan pasti nanya. Oke, kamu punya aplikasi nih, gitu kan. Basis konsumennya atau basis penggunanya dari mana? Golongan usia berapa? Tinggalnya di mana? Gitu. Lalu kalau misalnya saya pasang iklan di tempatmu, efektivitasnya bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut si perusahaan oke, sesuai dengan kebutuhan mereka akan pasang iklan. Tapi kalau enggak, ya mereka nggak akan pasang iklan. Ya, makanya kita perlu fitur yang menampilkan efektivitas jangkauan iklan yang dipasang. Nah, jadi dari interview yang tadi kita belajar bahwa asumsi kita itu tidak valid untuk bagian customer hypothesis. Nah, maka saya harus mengganti customer hypothesis dan menambah fitur tadi ya, yang untuk melihat efektivitas iklan yang dipasang. Jadi kita bisa lihat perubahannya untuk customer, untuk problem, lalu juga untuk tambahan fitur untuk solusi, dan juga perubahan untuk asumsi kita. Ya. Nah, kalau secara rangkumannya kita bisa lihat ya perubahannya teman-teman. Ini adalah perubahannya dari kondisi sebelum validasi di sebelah kiri dan bagaimana perubahannya sesudah validasi di sebelah kanan. Ya. Jadi inilah yang kita lakukan gitu ya dengan melakukan validasi, kita bisa lihat bahwa apa yang kita pikirkan di awal itu ternyata bisa jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh target customer kita. Oke, nah dari hasil validasi inilah kita menyesuaikan produk atau jasa yang kita tawarkan ke konsumen. Ya. Oke, ini sedikit insight buat teman-teman ya terkait dengan validasi tadi.
Jadi yang harus teman-teman persiapkan pertama yang pasti daftar pelanggan potensial. Artinya yang tadi ya, misalnya 10 orang dari masing-masing kelompok customer tadi ya, yang akan kalian wawancarai. Ya. Lalu siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan asumsi-asumsi yang mau kalian uji. Ya. Dan juga perlu juga persiapkan misalnya dia menjawab hal yang berbeda. Nah, pertanyaan apa nih lanjutan yang harus kalian tanyakan untuk menggali informasi lebih lanjut. Ya. Jadi kalau misalnya kalian berasumsi orang suka coklat, ternyata setelah kita wawancarai, saya tidak suka coklat. Nah, next question-nya apa nih? Apakah berhenti sampai di situ atau mungkin pertanyaannya, oke, kalau kamu tidak suka coklat, lalu apa yang kamu suka? Nah, gitu. Sehingga kita bisa tahu target customer kita ini sukanya apa sih. Lalu yang ketiga adalah melakukan urutan validasi. Silakan validasi dari customer-nya dulu, lalu validasi permasalahannya, validasi asumsi yang kita pakai, baru yang terakhir adalah validasi dari solusinya. Nah, kemudian pada saat kalian melakukan validasi, usahakan pada saat kalian bertanya itu tidak ada maksud untuk mengarahkan. Ya. Jadi karena tujuan kita mewawancarai ini bukan mengarahkan orang untuk membeli produk kita, tapi adalah kita ingin mengeksplorasi, gitu ya. Kita ingin mendapatkan feedback, mendapatkan insight, masukan, gitu ya, dari customer kita terkait dengan permasalahan yang ada, terkait dengan produk yang mereka rasakan akan menjadi solusi dari permasalahan mereka, gitu ya. Jadi jangan mengarahkan, karena kita bukan lagi jualan, gitu ya, tapi kita ingin menggali informasi sebanyak mungkin dari customer. Gitu. Dan mudah-mudahan dari situ kita bisa dapat banyak masukan, gitu ya, dari customer atau dari pelanggan potensial kita. Nah, ini ada beberapa link yang teman-teman bisa lihat, gitu ya, bisa pelajari secara mandiri mengenai penggunaan dari Javelin board-nya tadi ya, teman-teman. Karena kalau kita jelaskan in details, waktu kita nggak cukup ya. Jadi silakan teman-teman membaca atau mencari literatur atau sumber lainnya di internet supaya teman-teman makin mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait dengan Lean Startup-nya Eric Rice dan juga validation process ya, menggunakan Javelin board dan validation board. Oke, ini adalah slide terakhir dari materi kita di hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya kita punya ide bisnis dan salah satu customer itu yang terlibat tuh misalnya semacam perusahaan besar gitu ya. Jika kita ingin mewawancarainya itu gimana caranya ya, Pak? Ya, memang kalau perusahaan besar agak sulit juga ya. Karena mereka biasanya cukup sibuk juga ya. Begitu. Ya, paling cara yang paling, kalau pengalaman saya ya, cara yang paling efektif ya kira-kira dari PIC yang ada itu, ya yang pertama ya kita coba dulu lah ya, kita coba mungkin by email atau coba bikin janji ketemu gitu ya. Kita jelaskan maksud dan tujuan kita gitu. Ya mudah-mudahan dengan itu dia mau membuka dirinya untuk oke, menerima kita untuk interview gitu ya. Selama kita jelas tujuannya mau ngapain. Ya kalau misalnya memang nggak bisa juga, ya berarti kalau misalnya punya kenalan gitu yang berada di di target company tadi gitu ya, atau setidaknya di divisi yang sama, ya bisa juga sih kita paling coba lewat jalur itu, gitu ya, lewat jalur itu untuk mewawancarai ya, untuk menggali informasi yang kita butuhkan. Kalau masih mentok juga, ya paling kita cari yang sejenis,
yang mirip-mirip dengan target yang tadi kita mau ya. Kita cari yang sejenis mirip-mirip gitu ya. Untuk ya setidaknya kita dapat informasi lah, insight sebenarnya apa sih gitu. Karena permasalahan itu kan mungkin secara umum ya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang di bidang yang sama itu hampir-hampir sama gitu ya. Cuman mungkin yang membedakan adalah detailsnya. Nah, setidaknya yang gambaran umumnya itu kita dapatkan dulu untuk membuat penawaran kita ke company besar yang menjadi target kita sebenarnya. Begitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Dan Sebastian. Kurang lebih sih sekarang iya ya. Atau gimana? Atau ada pertanyaan lebih lanjut? Silakan. Kan ini kan habis ini kita dapat tugas ya untuk lakuin validasinya ya Pak. Ya. Nah di startup kita ini ya ada itu salah satu targetnya ya perusahaan besar itu Pak. Jadi untuk pelaksanaannya gimana Susah, Pak ya. tugasnya? Produkmu, ide bisnismu terkait dengan apa? Semacam gym online yang menyediakan penyewaan alat gym juga Pak. Game online. Game atau Gym. Oh, gym. Buat kebugaran ya. Oke. Ya paling gini aja. Untuk tugas ya memang sulit ya untuk mendapatkan itu. Memang saya akui itu sulit untuk mendapatkan interview dengan orang-orang seperti itu ya. Tapi setidaknya kan masih ada customer yang lainnya ya. Betul nggak? Customermu siapa ya kira-kira? Pihak gymnya sama masyarakat yang ingin berolahraga. Oke, ya kalau mungkin dari yang pihak gymnya mungkin sedikit sulit, setidaknya dari sisi yang lainnya dulu, yang istilahnya lebih mudah, itu kan bisa kamu lakukan dulu ya validasinya ya. Jadi yang dari pihak gym itu untuk sekarang ini kita validasi ya Pak? Sebenarnya sih harusnya dilakukan, ya. Tapi, nah ini kamu punya kesempatan untuk melakukan itu nggak? Itu yang jadi masalah. Setidaknya satu apa dua gitu loh. Ya dicoba dulu lah ya, dicoba dulu. Gitu ya. Mungkin bisa dapat 1 atau sampai dengan 3 aja itu udah bagus banget gitu ya. Ataupun 1 lah minimal, mudah-mudahan bisa dapat gitu ya. Coba dulu. Kalau misalnya memang nggak bisa, ya yang apa aja dulu yang ada yang bisa kamu validasi, itu saja dulu yang dilakukan. Gitu ya. Karena kan yang dasarnya yang ingin kita lihat adalah proses Dan Sebastian dan teman-teman ya, kelompok untuk menjalani proses validasi ini. Gitu ya. Kalau memang belum bisa sempurna, ya nggak masalah. Yang penting yang ada dulu prosesnya sudah bagus. Gitu. Karena memang sulit sih, saya akui, untuk dapat interview terutama misalnya dari profesional atau mungkin dari perusahaan yang top gitu, itu memang sulit saya akui. Karena mereka pasti nanya, ngapain saya mau diinterview sama kalian gitu, apa kepentingannya gitu. Jangan-jangan dia mau curi rahasia perusahaan, nah gitulah. Itu saya akui benar. Jadi yang sebisanya lah yang terbaik dulu dilakukan ya. Nanti yang untuk interview tadi ya dicoba aja dulu. Kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa. Begitu Dan? Atau masih Ada satu lagi Pak. Ya silakan. Untuk validasinya harus pakai interview ya Pak? Atau boleh pakai kuesioner? Kita lebih menyarankan interview. Karena kalau dengan interview itu lebih banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Dan lebih insight-nya biasanya lebih, kalau kuesioner kan kamu hanya bertanya sebatas 10 pertanyaan yang ada, that's it. Kalau dari interview itu, kita bisa fleksibel. Jadi misalnya nggak dapat jawaban ini, kita bisa bertanya hal yang lain. Atau mungkin dia mengatakan yang hal lain, kita bisa explore lebih lanjut. Begitu Dan. Saya sih lebih menyarankan interview. Lalu ada lagi sih Pak, maaf Pak. Silakan. Apa? Untuk interview ini kira-kira kita butuh berapa orang ya yang di-interview? Kalau misalnya bisa dapat 10, itu bagus banget. Lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Gitu ya.
Jadi ya memang nggak semuanya bisa kita pukul rata 10 ya. Kayak perusahaan kan, kalau kita dapat 1-3 aja itu udah bagus banget. Tapi kalau untuk customer, ya minimal 10 lah. Kalau misalnya lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Begitu, Dan? Ada lagi? Halo, Dan. Ada lagi dikit sih, Pak. Silakan. Untuk wawancara ini kita rekam atau tidak ya, Pak? Oh, itu kembali ke kalian. Tidak ada keharusan direkam sih. Karena kan yang belajar itu kan kalian. Jadi kalau kalian merasa harus direkam untuk nanti didengar lagi, silakan. Kalaupun kalian merasa tidak perlu, ya tidak menjadi masalah juga. Karena yang mempelajari hasilnya itu kan kalian. Mungkin by phone, atau mungkin call gitu ya. Apa namanya? Lewat teknisnya kalian yang atur lah ya. Jadi tidak harus berupa tatap muka langsung, tidak. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana, Dan? Sudah oke? Dari saya sudah, Pak. Sudah ya? Sip. Dari teman-teman lainnya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita dari materinya dulu ya. Ada yang mau tanyakan mengenai materinya? Tidak ada? Oke, berarti kita lanjut ke tugasnya ya, teman-teman. Oke, jadi minggu lalu teman-teman sudah ditugaskan untuk mencetuskan satu ide bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan memvalidasi satu ide bisnis kalian tadi. Kita akan menggunakan tools-nya Javelin Board sama Validation Board ya. Nah, kemudian setelah nanti kalian melakukan proses validasi tersebut, teman-teman saya minta untuk membuat laporan hasilnya. Dari hasil validasi ide proses validasi, lalu hasilnya seperti apa yang kalian pelajari dari proses ini ya. Nah, dituangkan dalam sebuah laporan. Laporannya dikumpulkan via e-learning UMN. Linknya sudah saya siapkan, tinggal nanti teman-teman perhatikan batas waktu pengumpulannya ya. Di minggu ke-6 dan ke-7 minggu depan dan setelahnya kita akan teman-teman akan presentasi. Jadi silakan dipersiapkan slide PowerPoint-nya untuk mempresentasikan validasi hasil dan proses ya dari validasi ide bisnis teman-teman. Ya, durasi presentasinya saya kasih waktu kurang lebih 20 menit ya untuk masing-masing kelompok. Dan untuk kelas D ini nanti yang minggu ke-6 minggu depan yang akan presentasi duluan adalah kelompok 1 sampai dengan 3. Lalu di minggu selanjutnya itu kelompok 4 sampai dengan 5. Begitu. Oke. Ya, ini tugas kita untuk minggu yang kelima. Ada pertanyaan teman-teman? Sebagian besar sudah ditanya oleh Den ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi yang tiba-tiba terpikirkan. Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti saya anggap teman-teman sudah jelas ya dengan tugasnya. Jadi ini tugasnya, silakan dikerjakan. Dan terima kasih
untuk Cynthia dan untuk Dan tadi atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan semoga pembelajaran kita di pagi hari ini atau siang hari ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Baik. Terima kasih dan sampai ketemu lagi ya di minggu depan. Selamat siang. Terima kasih. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Bye-bye.